Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abram Adi Nugraha. Saya merupakan mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penelitian yang saya lakukan pada final project course kali ini. Tujuan saya mengikuti course Mastering Business Data Analytics for Decision Making adalah untuk belajar dan mengenal mengenai menjadi seorang data analis, karena data analitik dapat digunakan pada bidang apapun, seperti pada bidang ekonomi. Data analis juga menjadi sebuah pekerjaan yang sangat dibutuhkan di beberapa tahun ke depan. Untuk itu saya tertarik dan ingin belajar menjadi seorang data analis. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya. Baik, judul yang saya ambil dalam final project course ini yaitu Clustering Key Means pada data Gojek pada layanan GoFood dalam pembelian waktu pemberian voucher diskon GoFood. Sebelum itu saya akan menjelaskan latar belakang saya mengapa memilih judul tersebut, yaitu Gojek adalah perusahaan e-commerce besutan anak Indonesia yang berusaha di bidang transportasi. Gojek merupakan perusahaan yang mature dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia setiap harinya. Perlu diketahui bahwa layanan Gojek hingga saat ini meliputi GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, dan lain sebagainya. Layanan yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia dan yang menjadi penyumbang kedua pendapatan terbesar perusahaan Gojek saat ini adalah GoFood. GoFood merupakan layanan pesan antar makanan dan minuman online. Hal inilah yang membuat GoFood ramai digunakan karena kepraktisannya. Gojek tahu bahwa untuk menarik lebih banyak customer memerlukan sesuatu hal menarik, salah satunya pemberian voucher diskon. Pada penelitian ini, Gojek melakukan riset, atau saya melakukan riset untuk Gojek untuk mendapatkan jam atau waktu yang tepat untuk memberikan voucher diskon yang akan digunakan pada layanan GoFood. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membantu Gojek mengambil keputusan untuk menemukan waktu yang tepat terkait pemberian voucher diskon untuk layanan GoFood agar meningkatkan penggunaan layanan. Sumber data. Sumber data ini saya ambil atau saya dapatkan dengan menyebar kuesioner kepada beberapa teman saya yang khususnya ada di Bali, teman saya kuliah. Lalu adapun variabel yang saya gunakan untuk pengisian kuesioner ini, yaitu yang pertama jenis kelamin, yang kedua ada umur, ketiga waktu penggunaan layanan GoFood. Ini saya bagi menjadi 4 kategori, yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Lalu ada jenis pesanan, yaitu makanan atau minuman. Data ini kemudian akan di-clustering atau dibagi kelompok menjadi 3 bagian, yaitu pagi, siang, dan malam, untuk menemukan waktu yang paling cocok digunakan customer untuk layanan GoFood. Lalu ada yang saya bahas selanjutnya, yaitu tentang hubungan variabel dengan objek penelitian. Yang pertama ada jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan variabel yang cocok digunakan untuk penelitian tentang preferensi penggunaan aplikasi Gojek dengan fiturnya GoFood. Seorang laki-laki dan perempuan akan berbeda secara preferensi makanan dan juga waktu pemesanan yang cocok untuk penggunaan GoFood. Selanjutnya ada umur. Umur merupakan variabel kedua yang mempengaruhi orang dalam pemesanannya. Umur akan membedakan preferensi, pemilihan, dan waktu pesanan. Selanjutnya ada tentang waktu penggunaan layanan GoFood. Waktu merupakan variabel yang penting untuk dianalisis, karena waktu akan menjadi kunci bagaimana kebiasaan seseorang dengan jenis kelamin
dan umur akan mempengaruhi pembelian dan preferensi waktu penggunaan aplikasi seperti saat pagi, siang, sore, dan malam hari. Lalu ada jenis pesanan. Pada saat penggunaan layanan GoFood, customer akan memilih pesanan apa yang akan dibeli seperti makanan atau minuman, atau keduanya, makanan dan minuman. Adapun metode yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada data mining. Data mining adalah proses untuk mendapatkan informasi dengan melakukan pencarian pola dan relasi-relasi yang tersembunyi di dalam timbunan data yang banyak. Menurut seperti Mujiashi, data mining atau sering disebut knowledge discovery in database atau KDD adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola, atau hubungan dalam data program besar. Keluaran data mining ini bisa dipakai untuk membantu pengambilan keputusan di masa depan. Pengembangan KDD ini menyebabkan penggunaan pattern recognition semakin berkurang karena telah menjadi bagian dari data mining. Lalu ada interpretasi. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahap ini merupakan bagian proses dari KDD yang disebut interpretation. Tahap ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesis yang sebelumnya. Lalu ada yang ketiga ada metode clustering, yaitu salah satu teknik yang dikenal data mining atau dalam data mining yaitu clustering. Pengertiannya yaitu adalah pengelompokan sebuah data atau objek ke dalam cluster atau grup, sehingga setiap dalam cluster tersebut akan berisi data yang semirip mungkin dan berbeda dengan objek dalam cluster yang lainnya. Sampai saat ini, para ilmuwan masih terus melakukan berbagai usaha untuk melakukan perbaikan model cluster dan menghitung jumlah cluster yang optimal, sehingga dapat dihasilkan bahwa cluster yang paling baik. Ada dua metode cluster yang kita kenal, yaitu hierarchical clustering dan partitioning. Metode hierarchical clustering sendiri terdiri dari complete linkage clustering dan single linkage. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam tahap pembahasan. Data yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden dengan syarat penggunaan fitur GoFood pada aplikasi Gojek seminggu terakhir. Data yang diperoleh kemudian diproses dengan mengganti data kualitatif menjadi data kuantitatif. Berikut data yang telah saya ubah. Pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang keterangan kuesioner untuk mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Yaitu yang pertama ada jenis kelamin. Di sini saya bagi bahwa laki-laki menggunakan simbol huruf angka 1, sedangkan kedua yaitu perempuan menggunakan simbol angka 2. Selanjutnya tentang waktu penggunaan aplikasi GoFood. Nah, untuk waktu ini saya bulatkan menjadi 15 menit. Pagi hari saya bagi waktu mulai dari jam 4 pagi sampai jam 10.59. Lalu pada siang hari saya bagi dari jam 11 hingga 14.59. Untuk sore hari mulai dari jam 15 hingga 18.59. Dan malam hari mulai dari pukul 19 hingga pukul 3.59. Lalu untuk jenis pesanan, makanan saya simbolkan dengan angka 1, sedangkan minuman saya simbolkan dengan angka yang kedua. Atau selanjutnya, customer memesan makanan dan minuman, saya akan menulis dengan menggunakan simbol angka 3. Selanjutnya, ini adalah data yang telah saya ubah menjadi data kuantitatif yang sebelumnya adalah data kualitatif. Baik, selanjutnya saya memberitahu bahwa responden dalam kuesioner yang saya sebarkan kepada teman-teman saya berjumlah 122 orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan
dengan menggunakan tools Keyname. Baik, kita telah berada di Keynames. Yang pertama, saya menggunakan Excel Reader yang saya search di sini. Setelah itu saya import data yang saya berikan pada responden tadi, yang sudah saya ubah menjadi data kuantitatif. Setelah itu saya ke partitioning. Di sini saya menggunakan partitioning yaitu relatif 95% dan juga draw randomly, yaitu memilih data secara acak. Lalu saya lanjutkan dengan K-means. Di sini saya menggunakan cluster, 3 cluster. Selanjutnya saya pilih variabel yang saya gunakan, yaitu ada jenis kelamin, umur, waktu, dan jenis pesanan. Di sini telah terlihat bahwa clusteringnya sudah terbagi, cluster 1, cluster 2, dan cluster 0. Selanjutnya ini ada color manager, saya pilih dengan set 1. Untuk setnya saya pilih ada kotak, silang, dan segitiga. Lalu langkah yang terakhir yaitu kita melihat scatter plot atau lihat tentang clustering datanya. Nah, di sini untuk sumbu X saya menggunakan umur, sedangkan untuk sumbu Y saya menggunakan waktu. Selanjutnya saya akan memperbesar simbol clusteringnya. Nah, di sini di sini terlihat bahwa telah terbagi menjadi 3 kelompok atau 3 klaster. Itu yang pertama ada kotak yang diwakili hijau tadi, lalu ada X yaitu klaster yang ada di tengah, itu klaster 2, klaster 1. Lalu yang ini ada klaster 2. Klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Nah, di sini dapat terlihat sudah terbagi menjadi berkumpul menjadi 3 titik. Nah, di sini dapat diamati bahwa jumlahnya rata dan jumlahnya rata terbagi banyaknya rata di antara waktu ini, dan juga kolom umur dan juga sumbu X yaitu umurnya. Jadi di sini menandakan bahwa preferensi pemilihan waktu itu sama saja. Semuanya terbagi menjadi rata. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan melalui pembahasan yang ada di proposal saya.
Ini adalah pembahasan yang ada di proposal saya, yaitu setelah mengubah data kualitatif dan menjadi data kuantitatif tadi, saya memproses data dengan clustering, yaitu menjadi 3 kelompok, yaitu untuk pagi, siang, dan malam menggunakan tools skimming. Setelah dilakukan clustering tadi, seperti yang setelah saya tunjukkan bahwa yaitu simbol X tadi umur dan simbol Y adalah waktu. Dapat dilihat bahwa penggunaan lalu setelah saya hasilkan plot clustering tadi, bahwa penggunaan layanan GoFood pada aplikasi Gojek tidak terpengaruh dengan waktu. Ya, seperti yang tadi saya perlihatkan tentang clusteringnya. Dapat dilihat bahwa penggunaan tersebar sama merata, tidak terpusat pada klaster tertentu saja, atau tidak terpusat pada satu klaster saja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian voucher GoFood pada aplikasi Gojek dapat diberikan pada waktu kapanpun, baik pagi, siang, sore, dan malam. Hal ini dapat terjadi karena Gojek sudah menjadi sebuah aplikasi yang sangat melekat dengan masyarakat Indonesia, dan penggunaan aplikasi sangat tersebar di seluruh Indonesia, khususnya pada kota-kota besar. Apalagi aplikasi Gojek sangat membantu penggunaannya dalam melakukan pekerjaan dan siap membantu selama 24 jam non-stop. Setelah data yang saya temukan tadi sudah berhasil di clustering, saya akan memberikan kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, penggunaan layanan GoFood pada aplikasi Gojek tidak terbatas waktu dan umur penggunanya. Terlihat bahwa klaster yang didapatkan sama banyaknya. Maksudnya titik-titik pada 3 klaster tadi itu sama banyaknya, dan titik-titik itu juga tersebar di beberapa titik, di beberapa pusat kayak gitu. Lalu yang kedua, ada pemberian voucher diskon untuk penggunaan GoFood dapat dilakukan pihak Gojek di jam berapapun, baik pagi, siang, sore, dan malam. Pengguna Gojek akan senang dan akan lebih sering menggunakan aplikasi Gojek, khususnya pada fitur GoFood. Sekian dari presentasi tentang penelitian saya. Baik, selanjutnya yaitu tentang kesan dan pesan saya untuk mengikuti course KMMI ini. Kesan saya mengikuti course KMMI Mastering Business Data Analytics for Decision Making, yaitu menurut saya course ini sangat menarik karena course ini dimulai dengan materi yang mudah hingga tahap yang sulit. Pengajarnya juga merupakan orang profesional, terlihat bahwa materi yang disampaikan bagus. Lalu pesan saya untuk course ini, semoga diadakan semester depan lagi, sehingga mahasiswa yang ingin belajar seperti saya tentang data analitik dapat memiliki kesempatan yang sama. Pesan saya selanjutnya yaitu agar course ini diadakan pada weekend, sehingga jadwal course dengan jadwal kuliah tidak berbenturan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih bagi para dosen atau pengajar yang telah membimbing saya selama 3 bulan ini. Sekian kesan dan pesan yang dapat saya sampaikan. Saya tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan terima kasih.